kami tadi tahu info ini dari teman-teman juga sebenarnya, dari teman-teman media, bahwa hari ini Saudari Ayu tidak hadir karena ada halangan. Terus ada beberapa versi, katanya ada yang sedang keluar kota, ada yang bilang soal apa namanya tadi, fokus gugatan PMH. Nah, ini yang kami akan bahas terkait di alasan mereka akan fokus di gugatan PMH. Ini yang menurut kami agak membuat ternyata kayaknya mereka mencari strategi selalu untuk menutupi kesalahan utama. Kami akan tekankan bahwa sebenarnya dari awal harusnya ini memang hal keperdataan. Kalaupun pidana diomongin baik-baik, keperdataan diomongin baik-baik. Ini makanya dari awal Bu Ashanti dan manajemen itu dari awal sudah mencoba tabayun. Nah, buktinya mereka sendiri yang akhirnya mengumbar bahwa ada laporan polisi bilang kita perampasan dan lain-lain. Nah, sekarang mereka balikin lagi ke perdata. Saya rasa teman-teman lebih bisa mengerti lah kenapa ini jadi terlalu dinaik-naikkan, dilebih-lebihkan, sampai geser isu, geser strategi. Nah, mungkin rekan kami di sana atau timnya bisa memberikan strategi yang lebih baik lagi lah. Karena dari awal Bu Ashanti, PT-PT terkait dengan Bu Ashanti maupun Mas Anang, kami tetap tegas, bukti kami kuat, kami akan tetap melawan dari segi laporan mereka, dan untuk laporan kami akan kawal tidak gentar sedikit pun. Gitu, Bang. Tapi kan dikatakan kemarin juga, maksudnya dia melaporkan tindakan TPPU. Maksudnya ada dugaan tindakan TPPU dari pihak Bunda Santi yang dilaporkan ke Polda, tapi nyatanya kan gak tau ditolak, gak tau emang kurang berkasnya, jadi dia harus laporan ke Dirjen Pajak dulu, maksudnya meminta data. Ini mungkin Abang tanggapan tentang dugaan TPPU pihak Bunda Santi seperti apa sih, Bang? Jadi di beberapa wawancara sebelumnya, bahkan di media, salah satu media besar juga kami sudah sampaikan kemarin, kalau TPPU itu tidak sesederhana itu. Makanya kami dari awal cukup sangat meragukan niatan atau maksud dari Saudari Ayu melaporkan TPPU ini. Kalau pengalihan isu, ya sepertinya itu yang kami lihat. Kalau dibilang laporan yang niat, harusnya kemarin laporannya diterima. Cuma karena teman-teman info tadi laporannya ditolak, berarti seperti prediksi kami sebelumnya, ini hanya untuk pengalihan isu. Teman-teman, TPPU ini mulai sangat merugikan klien kami. Ini yang kami harus tegaskan. Jadi beberapa usaha-usaha Bu Ashanti, Mas Anang dan rekan-rekannya ini mulai agak terganggu dengan isu TPPU ini. Makanya kami akan mengambil langkah, dan ada yang sudah kami ambil langkah. Kami telah melaporkan di Polda terkait dengan pencemaran nama baik dan fitnah, dan kami akan lampirkan bukti-bukti tentang fitnah terkait dengan TPPU ini. Tadi tim kami sebagai pelapor sudah juga dikomunikasikan oleh pihak Polda bahwa akan segera ada pemeriksaan awal, dan bukti-bukti tentang fitnah TPPU ini kami akan sampaikan, karena ini mulai merugikan banyak usaha dari Mas Anang dan Mbak Ashanti khususnya. Bang, tambahan tadi dibilang TPPU sendiri, tapi tambahan dari laporan sebelumnya, Bang? Ya, kami sudah melaporkan sebenarnya laporan fitnah dan pencemaran nama baik mereka ke mereka, khususnya ke Bu Ayu. Jadi bukti tentang informasi TPPU ini menjadi bukti makin kuat lagi dari kami tentang informasi-informasi keliru yang dia laporkan gitu. Kerugiannya apa aja mungkin, Bang, bisa di... Nah, klien kami ini kan jualan kue. Beberapa tahun dia membangun usahanya. Klien kami juga sebelumnya dikenal sebagai pekerja seni yang baik, pegiat seni yang sangat profesional. Ini citranya menjadi agak terganggu dengan gosip atau fitnah yang luar biasa ini. Jadi kami akan menambahkan ini menjadi kerugian kami. Kalau materialnya mungkin akan sedang dihitung, karena kalau ada beberapa klien yang memutuskan kontrak, itu pasti kerugian real yang material. Tapi sampai saat ini memang alhamdulillah belum ada yang signifikan. Tapi yang imaterialnya ini sudah sangat jelas merugikan bagi pihak klien kami. Material apa aja, Bang? Imaterialnya, nama baik PT yang Bu Ashanti dan Mas Anang
sebagai pemegang saham, nama baik usaha-usahanya, brand-brandnya mereka, dan yang pasti nama baik pribadi mereka yang sudah mereka pupuk dengan luar biasa di tahun-tahun terakhir. Oke, Bang, kemarin kan sempat saya tanyakan juga perihal laporan dari 3 laporan dari Bunda yang di Polda, ya kan? Dan Ayu sendiri pun belum mengetahui laporan itu dan belum ada surat ke dia katanya. Ini seperti apa sih Bang menanggapinya kan? Ya, ini rekan saya yang akan sampaikan. Ya, terima kasih. Jadi sebagai gambaran keseluruhan ya terkait update terakhir, terdapat 3 laporan kepolisian yang telah didaftarkan, yang dimana saudari Ayu ini menjadi terlapor. Sebagaimana kita ketahui, pertama adalah laporan di Polres Tangerang Selatan, yang dimana tindak pidananya itu adalah tindak pidana pemalsuan dan penggelapan ya. Di sini sudah jelas bahwa dalam laporan di Polres Tangerang Selatan itu statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka, ini adalah suatu indikasi yang sangat jelas bahwa polisi dan juga tim penyidik memiliki keyakinan yang sangat kuat dan sudah terkumpul bukti-bukti bahwa tindak pidana yang dilakukan itu betul-betul terjadi. Dan yang kedua adalah laporan yang telah didaftarkan terhadap saudari Ayu di Polda Metro Jaya, dan itu terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik serta pencemaran nama baik secara lisan atau fitnah. Nah, di sini kami sampaikan bahwa seluruh proses formil yang dipersyaratkan dalam KUHP itu sudah dipenuhi, dan kita sekarang akan memantau dan sekaligus mengawal seluruh proses-proses yang berlangsung baik di tingkat Polda Metro Jaya dan juga di Polres Tangerang Selatan. Kami juga di sini menghimbau kepada saudari Ayu bahwa proses hukum itu harus dihormati, sehingga nantinya segala hal yang telah berlangsung dan juga seluruh itikat baik yang telah disampaikan klien kami kepada saudari Ayu itu apabila ini sudah berlangsung ya sudah tidak ada jalan kembali lagi. Jadi pada akhirnya kita ingatkan sekali lagi saudari Ayu dan juga kepada kuasa hukumnya bahwa laporan ini sudah memasuki eskalasi ke penetapan tersangka, dan ini sudah menjadi awal yang sangat kuat bagi klien kami mendapatkan keadilan. Oke, Bang, tadi kemarin juga dia mengatakan dia menuntut haknya yang belum dikeluarkan oleh Bunda Santi. Salah satunya seperti gaji, pesangon, paklaring, hak-hak dia lah yang belum dikeluarkan. Ini mungkin dari pihak Bunda seperti apa sih menanggapinya? Apakah benar hak-hak itu harusnya dikeluarin atau memang tidak ada? Begini, namanya hak itu pasti akan dipenuhi oleh klien kami. Jadi kami bingung, orang minta paklaring, minta barangnya, mintanya ke media, bukan minta langsung ke kantor gitu loh. Kalau mau datang ya datang aja, pasti dikasih dari awal, teman-teman. Dia datang minta sertifikat, dikasih sertifikatnya. Terus dia tiba-tiba bikin laporan polisi pemerasan. Kemudian sekarang minta gaji, ya udah silakan minta ke kami, tapi gajinya dari duit yang dia curi sendiri dulu. Sederhana logikanya dong. Kalau mau dikasih uang, ya balikin dulu duit orang. Paling berapa? Kalau mau kita fair-fairan juga, Bu Ashanti itu sangat fair kok. Masa kami juga harus memberikan uang ke orang yang jelas udah ngaku maling ke kita? Ini yang kami rasa perlu kami tekankan juga. Perusahaan Bu Ashanti dan Mas Anang akan sangat kooperatif untuk ketenagakerjaan, untuk perpajakan, untuk keuangan, dan untuk apapun juga. Itu mungkin statement kami. Terima kasih. Bang, tapi Ayu sendiri memperlihatkan bukti kuat nih. Setiap transferan pemasukan perusahaan itu masuknya di rekening Ayu sendiri tuh. Itu gimana menanggapinya? Ya, kalau mau transferin, kalau kita mau mentransfer rekening ke orang itu, ini kan rekeningnya Ayu, bukan rekeningnya Mbak Isti, Mas, Mbak. Kalau rekeningnya saya, ya saya yang nge-share nomor rekening dong. Berarti kan mungkin dia sendiri yang sedang mengarahkan itu untuk ditransfer ke rekening dia. Balik lagi, untuk ini sudah di tahap penyidikan dan sudah ditetapkan tersangka Ayunya. Ini yang trik-trik tadi dia bilang ditransfer ke rekening dia, ini udah terbukti sebagai udah naik statusnya di penyidikan.
pidananya sudah ditemukan dan dia sudah ditetapkan tersangka untuk ini. Jadi kami akan serahkan urusan ini ke penyidik yang sudah mencoba membuktikan di tahap penyidikan ini gitu. Berarti seluruh pemasukan itu benar atau enggak sih, pemasukan perusahaan itu masuk ke rekening Ayu sendiri atau gimana? Iya, ada rekening Ayu itu masuk uang itu, ini kan yang digelapkan sama dia kan. Jadi logikanya sederhana aja. Ada yang akhirnya dipindahkan ke rekening, nyangkutnya banyak di rekening dia, 400 juta, 100 juta. Tapi biarlah ini jadi ranah penyidik, kami nggak akan detailkan. Yang jelas transkrip dan mutasi rekening juga kami punya. Dan transkrip mutasi rekening yang kami buka waktu itu, klien kami buka waktu itu adalah transkrip dan mutasi rekening dari PT sendiri. Oke. Ada lagi? Tapi dari dia sendiri, yang Ayu sendiri mengatakan transaksi itu adalah alasan untuk meminimalisir pajak perusahaan Mas Anang itu. Jadi kerugiannya dia yang merasa dirugikan gitu, karena pajak-pajaknya dia yang nanggung atau gimana? Enggak. Begini, di tiap tahun itu ada SPT pajak. Makanya kami siap membuktikan kok. Tapi di forum yang benar. Untuk SPT pajak kami selalu bayar kok. PT-nya selalu bayar, selalu tidak kurang bayar. Kalaupun ada hal-hal yang memang kurang akan ditambah. Malah ada kelebihan bayar dibalikin ke kami. Jadi banyak menurut saya multi isu yang diberikan oleh Ayu ini untuk mengalihkan isu bahwa dia sebenarnya pelaku penggelapan gitu. Ini yang kami lebih lihat isunya, mulai ke pajak, sekarang mulai ke perbuatan melawan hukum di Perdata. Jadi kita bingung, strateginya ini sepertinya agak galau ya. Bang, tapi kan kemarin dia sempat mengatakan ada WA dia yang sudah di-uninstall oleh pihak Ashanti gitu kan. Salah satunya itu yang dibilang perampasan aset menurut dia ya kan. WA kalau kemarin mungkin masih ada, sekarang sudah di-uninstallnya. Gimana Bang menanggapinya juga? Kita kan udah buka kemarin video dari teman-teman wawancara dia. Persis ada yang ditanyakan ini, dan Ayu sendiri bilang di wawancara itu ya, pada saat dikembalikan WhatsApp-nya belum di-uninstall. Makanya si rekan kami, advokat yang saya kurang paham namanya tadi itu bilang kalau oh ya nanti kami akan cek lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang jelas klien kami tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya gitu. Perampasan, illegal access, semua tuduhannya akan kami lawan dengan kooperatif ke penyidik untuk menyajikan bukti-bukti yang diperlukan. Oke, Bang, kemarin juga kita menanyakan apa sih yang diharapkan Ayu dari permasalahan ini, ya kan? Endingnya apa sih keinginannya? Apakah berdamai atau emang ada tujuan materi, ya kan? Atau seperti apa? Cuman dia menjawab tidak ada apa-apa, materi pun tidak ada. Mungkin Abang memandangnya apa sih tujuan Ayu ini seperti ini, melakukan serangan-serangan ke Bunda Ashanti, laporan-laporan, banyak sekali laporan juga. Apakah ini strategi dia untuk Bunda agar mencabut laporan dan berdamai atau bagaimana nih Bang? Yang jelas kalau kita googling nama Ayu sekarang, bukan Ayu Tinting aja yang muncul. Jadi sepertinya dia lagi nyari clickbait biar namanya bisa di search di Google, sepertinya ya. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian, motif apapun yang dilakukan saudari Ayu sudah sangat merugikan klien kami, baik perusahaannya maupun pribadinya maupun rekan-rekan bisnisnya. Kami ingatkan ada 2 laporan dari rekan bisnis Mas Anang yang sudah masuk juga di Polda, dan itu menimbulkan kerugian yang kami laporkan di awal-awal, yaitu PT HDN dan Socai. Itu sudah sangat dirugikan, kerugian materialnya juga sedang dihitung, dan kami rasa ini menjadi hal yang sangat serius karena sepengetahuan kami mungkin dalam waktu dekat akan mulai pemeriksaan awalnya. Itu disebabkan oleh Ayu? Yang PT HDN sangat jelas disebabkan oleh Ayu dan pengacaranya, tapi pengacaranya kita adukan di organisasi advokatnya. Oke. Ada Bang, tambahan mungkin takut aku skip. Jadi kan kemarin Ayu ngomong nih pemerasan itu diantaranya adalah handphone, KTP, sama ATM gitu kan, perampasan aset. Perampasan aset gitu katanya. Itu kan apakah benar diambil secara paksa atau kayak gimana gitu Bang? Ya.
Ini sebenarnya sudah sempat kami sampaikan. Nanti rekan saya kalau mau tambahkan silakan. Kalau perampasan aset itu tidak pernah ada perampasan yang ada berita acara serah terimanya, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak pernah ada perampasan yang secara sukarela mereka mengajak kita ke rumahnya. Mereka nih, dia, suaminya, ibunya, ibu mertuanya, dia ngajak kita ke rumah untuk menyelesaikan ini juga baik-baik. Di rumahnya itulah ada sertifikat mertuanya, ini yang dijaminkan dari mereka. Mereka menyerahkannya. Jadi aneh menurut kami kalau perampasan ini dibilang kita yang ngambil paksa gitu loh. Padahal ada berita acaranya. Perampasan aset itu bukan sertifikat, bukan rumah, Bang. Apa? Barang-barang seperti dompet, handphone, Laptop, ATM. laptop ATM itu yang mereka maksud perampasan. Kalau mobil, sertifikat rumah itu memang ada audungannya gitu, Bang. Ya. Jadi kalau untuk itu Bapak Ibu, kalau handphone dan lain-lain, dia kalau mau ambil aja, karena itu ada di kantor semua kok, dan diambilnya juga sukarela, disaksikan sama yang lain kok. Kalau diambil paksa, itu kan berarti sudah heboh dari awal, sudah tidak akan dipermasalahkan sama kami gitu. Karena gini, hitung-hitungannya kerugian kami tuh lebih dari 500 juta. Kalau hanya ambil handphone, hanya ambil laptop, itu kan nggak nutup logikanya lah, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, memang awalnya handphone dan laptop itu kita cek karena ada akun dari perusahaan di situ. Bapak Ibu pernah buka M-Banking kan, punya M-Banking. Kalau punya HP baru, kan harus ganti dulu. Install baru lagi, bawa ke bank kan, untuk di take down, di take out dari akun situ. Logikanya sederhana aja lah. Kami ngerasa ini sebenarnya mulai kemana-mana nih. Makanya ini kami tegaskan betul di malam ini. Kami akan bertindak serius kalau ada hal-hal kerugian yang kami akan cek per malam ini kepada pihak siapapun di kubu Ayu yang menimbulkan kerugian yang nyata buat klien kami. Kami akan serius betul, menghitung betul, dan melaporkan kepala per kepala kepada kubu dari pihak Ayu yang menurut kami sudah berlebihan. Terima kasih. Bang, Satu lagi. Terakhir ya. Oke, padahal masih banyak pertanyaan. Ya, teman-teman nanti. Bang, mengenai ini kan Ayu kan melaporkan sudah jadi tersangka. Ingat bersama-sama, Ayu di sini bukan korban. Ayu itu bukan korban suatu tindak kejahatan atau suatu tindak atas perbuatan yang melawan hukum, itu tidak sama sekali. Harus kita ingat dan kita tegaskan, Ayu itu adalah pelaku. Dia yang melakukan seluruh perbuatan-perbuatan penggelapan tersebut, pemalsuan-pemalsuan, sehingga persoalan ini menjadi timbul. Apabila tidak pernah terjadi hal-hal seperti itu, masalah-masalah ini nggak akan pernah kita ributkan. Ayu sendiri pun juga sudah mengakui di depan umum secara live di media sosial bahwa dia juga melakukan kekhilafan. Khilaf ini kenapa tidak dibuka lebih dalam lagi? Kenapa tidak dipertanyakan lebih dalam lagi? Apa khilafnya? Di situ, kalau seandainya pertanyaannya apabila Ibu Ashanti ini akan ditetapkan tersangka juga, gimana caranya ditetapkan sebagai tersangka? Orang Ibu Ashanti dan juga Bapak Anang serta perusahaan-perusahaan terkait, semua itu adalah korban sesungguhnya, yang dimana sekarang ada pelaku yang mengaku korban. Kenapa? Dengan membuat framing bahwa dia adalah orang yang dizolimi. Serta juga kami melihat di sini ada upaya atau mungkin dugaan kami terdapat kepentingan-kepentingan dari orang-orang sekeliling Ayu yang mengambil manfaat di dalam kesempitan untuk mendapatkan exposure, untuk mendapatkan atensi publik. Padahal kalau kita harus tegaskan kembali kepada seluruh rekan-rekan serta masyarakat, pelaku utamanya di sini adalah Ayu. Siapa yang ditetapkan tersangka? Ayu. Tidak mungkin ketika dia itu korban naik statusnya sebagai tersangka. Intinya sederhana, bahwa kita harus ingatkan kembali, dan kita juga di sini perlu bantuan dari rekan-rekan media untuk mengingatkan kepada publik, pelaku utamanya adalah Ayu, dan yang sekarang ditetapkan sebagai tersangka adalah Ayu. Dan kita akan terus kawal proses hukum ini di tingkat kepolisian hingga semua sudah menjadi jelas dan Ibu Ashanti, Bapak Anang, dan perusahaan-perusahaan terkait mendapatkan keadilan yang sungguh-sungguhnya. Oke, tapi berarti kemungkinan Bunda Ashanti tidak akan mencabut semua laporannya atau bagaimana, Bang? Atau ada perdamaian gitu? Tidak Kan akan.
mungkin keinginan Ayu adalah dengan dia seperti ini biar Bunda ada ketakutan dan mencabut dan berdamai, gimana? Ya, untuk perdamaian, balik lagi klien kami pasti akan memaafkan karena ini sudah menjadi kewajiban sebagai umat beragama. Tapi instruksi dan kesepakatan dengan klien serta rekan-rekan di manajemen perusahaannya, proses hukum wajib tetap berlanjut. Tidak ada pencabutan, tidak ada kompromi. Bahkan kalau ada hal-hal yang membuat kami lebih rugi, yaitu klien-klien kami akan mengambil langkah yang lebih serius. Berarti sekarang Abang lebih serius ya untuk Sangat menghadapi. Sangat serius kita sekarang. Mungkin ada pesan gak sih Bang mau disampaikan oleh pihak Ayu dan pihak lawyernya ya kan? Karena kan Abang juga bisa mengatakan kemarin kalau ini ada indikasi atau dugaan emang Ayu ini kayak diarahkan lah gitu. Seperti apa nih Bang? Ya, kalau diarahkan kami rasa mungkin Ayu juga bertindak secara sadar di sini. Jadi kesalahan tetap seperti rekan kami tadi sampaikan, pidana yang dilakukan Ayu, dugaan pidana yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu telah memasuki tahap lanjutan. Sehingga Bu Ayu saran kami fokus di kasus yang dia sudah ditetapkan tersangka. Kalau mau melebar silakan, kami selalu berulang-ulang sampaikan setiap perbuatan ada konsekuensi. Jadi kalau ada action tambahan, ada kegiatan atau hal-hal yang menurut kami merugikan kami akan tidak segan-segan melaporkan hal-hal yang lebih detail atau menjerat Bu Ayu lagi. Yang kedua, kepada rekan kami, advokat pendamping dari Bu Ayu, kami menghormati rekan sebagai rekan seprofesi. Kami mohon juga cukup bijak dalam memberikan advice karena profesi kita ini adalah profesi officium nobile. Jadi kami rasa hal-hal yang tidak perlu dilakukan, mungkin ingat kepentingan klien yang paling utama di sini. Jadi jangan bertindak yang melebihi kepentingan klien. Kami sudah melayangkan surat kepada organisasi advokat rekan agar mendapatkan pembinaan. Semoga langkah-langkahnya ke depan, advice-nya ke depan lebih bijak lagi sehingga klien Anda, klien kami tidak dirugikan. Itu saja mungkin. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih.